Oke, saya akan kembali ke isu semua. Ya, baik. Soal pluralisme tadi itu. Menurut saya tidak benar, Ustadz, bahwa isu pluralisme ini hanya dikembangkan oleh orang-orang Kristen pada saat mereka minoritas di kalangan umat Islam yang mayoritas. Itu tidak benar. Di Amerika sendiri, di tempat saya belajar di kawasan Boston, itu di sana jelas yang mayoritas adalah orang Kristen. Orang Islam sedikit jumlahnya. Orang-orang yang paling aktif untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dialog antar agama, yang berkaitan dengan pluralisme, itu justru kalangan Kristen. Mereka mengajak kalangan Islam untuk ikut di dalam kegiatan itu, meskipun kalangan Islam kadang-kadang juga agak curiga. Tapi yang aktif melakukan itu adalah kalangan Kristen. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa wacana ini adalah wacana yang diselundupkan oleh orang Kristen kepada umat Islam pada saat orang Islam ini posisinya berada pada posisi mayoritas untuk mengkristenkan mereka. Memang tentu aktivis yang mengembangkan kegiatan dialog antar agama ini banyak jenis-jenisnya. Saya tidak menafikan bahwa di antara mereka ada orang yang tidak jujur niatnya. Saya tidak menafikan itu. Mungkin saja ada di antara mereka yang tujuannya adalah untuk seperti dituduhkan oleh sebagian kalangan Islam, yaitu untuk melemahkan iman orang Islam. Mungkin ada juga. Tetapi saya bertemu dengan puluhan tokoh-tokoh dan teolog yang bergerak dalam isu antaragama ini yang sebetulnya mereka jujur ingin mengembangkan dialog yang fair, yang jujur, yang honest, yang bukan tujuannya adalah untuk mengkristenkan ataupun mengislamkan orang lain yang berbeda agama. Jadi itu tidak benar sama sekali. Soal waman yabtaghi ghairal islami dinan. Kalau kita mengutip penafsiran, saya dianggap tadi kok Mas Ulil itu dikira seperti Imam Syafi'i. Yaitu salah Anda sendiri mengira begitu. Itu bukan salah saya. Salah Anda sendiri mengira begitu. Ya, saya sebetulnya tidak, ini yang justru saya aneh. Saya membawa pemikiran yang sebetulnya sudah dikemukakan oleh orang lain sebelum saya. Jadi kalau kita ikuti misalnya penafsiran yang dilakukan oleh sejumlah teolog muslim yang melakukan refleksi dalam kegiatan dialog antar agama ini, mereka menafsirkan ayat ini antara lain dengan cara menafsirkan definisi Islam itu sendiri. Apakah Islam ini adalah kategori sosiologis atau kategori nilai? Apakah Islam ini nama sebuah agama yang secara sosiologis, yaitu ada masyarakatnya ketika itu dibawa oleh Nabi Muhammad ke masyarakat Makkah dan Madinah, ketika itu lalu menjadi sebuah komunitas? Atau Islam ini adalah sebuah nilai yang sebetulnya bisa ada pada semua agama? Kalau kita telusuri ayat Quran sendiri, sebetulnya banyak penegasan di dalam Al-Quran sendiri yang menyebutkan bahwa inti dari wahyu-wahyu sebelum Nabi Muhammad sebetulnya adalah intinya sama, yaitu iman kepada Allah, kepada hari akhir. Yang itu dalam Al-Quran disebutkan. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa intinya semua agama itu adalah percaya kepada Allah. Ya enggak, saya berbicara mengenai Quran. Biarkan dahulu. Saya berbicara mengenai Quran. Jadi di dalam Quran, inti dari wahyu-wahyu sebelum Islam itu adalah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu salah satu inti kebenaran yang ditegaskan oleh Quran berkali-kali untuk mendeskripsikan wahyu-wahyu sebelum Islam. Jadi itulah menurut saya salah satu bukti bahwa sebetulnya sebagai nilai Islam itu ada di dalam semua agama. Dalam hal ini agama yang tercakup dalam lingkungan agama-agama Semitik. So, mereka mewarisi tradisi Abraham yang sama. Sekali lagi interpretasi mengenai tidak ada Tuhan selain Allah tentang monoteisme itu bisa berbeda antara Kristen, antara Yahudi dengan Islam. Jangankan antara tiga agama yang berbeda. Tadi saya katakan bahkan dalam Islam sendiri pun interpretasi mengenai tauhid
itu juga menimbulkan perbedaan yang banyak dan saling antara satu kelompok dengan kelompok yang lain saling mengkafirkan. Jadi itu bukan sesuatu yang aneh menurut saya. Jadi waman yabtaghi ghairal islami ini sebetulnya apa Islam di situ yang kita maksudkan? Kalau menurut tafsiran yang mainstream, yang dominan di dalam kalangan Islam, jelas itu tafsiran yang mengarah kepada Islam sebagai kategori sosiologis. Dan saya nggak menolak itu. Itu tafsiran yang secara faktual ada pada masyarakat Islam. Tetapi ini ada tafsiran lain yang bagian dari upaya teolog Muslim di dalam kerangka dialog antar agama ini untuk menafsirkan kembali pengertian Islam ini sebagai suatu ajaran yang intinya ada pada semua agama di dalam lingkungan agama-agama Ibrahimiyah ini. Jadi dalam hal ini sebetulnya dalam Islam ada kemungkinan untuk berpendapat bahwa keselamatan tidak hanya melulu melalui satu jalan. Kata Cak Nur, dia selalu jadi karena tadi ayat yang dikutip oleh Ustaz tadi, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi mereka yang iman kepada, jadi semua kelompok, bahkan dalam ayat tadi bukan hanya agama-agama Ibrahimiyah, bahkan agama Sabi'in yang berkembang di kawasan Syria dan sekitarnya, yang sebetulnya dipengaruhi oleh banyak budaya Helenisme atau Yunani, itu juga diaku sebagai bagian dari tradisi ini. Dan dikatakan barang siapa mereka yang beriman kepada Allah dan beramal saleh. Jadi fondasinya dua sebetulnya, iman dan amal saleh. Saya tahu tafsiran ini pasti tidak diterima susah diterima karena ini berlawanan dengan doktrin yang standar. Tetapi tidak bisa dihindari, tidak bisa diabaikan bahwa ada fakta bahwa ada orang yang berusaha menafsirkan secara berbeda ini. Tidak apa-apa, perbedaan ini menurut saya tidak apa-apa. Memang ini perbedaan tafsiran yang tidak sama dengan apa yang diimani oleh atau diikuti oleh kebanyakan kalangan Islam. Terakhir soal kisah-kisah kenabian tadi itu. Sekali lagi, apakah kita bisa apakah mengimani tentang faktualitas cerita-cerita umat-umat terdahulu itu bagian dari fondasi keimanan Islam? Kalau kita baca kitab Al-Ghazali Faisalut Tafriqah Bainal Islam wa Zandaqah misalnya, beliau memerinci tentang kategori Islam dan kafir. Beliau mengatakan bahwa ada 5 level wujud ya. Jadi menurut Imam Ghazali dalam kitab Faisalut Tafriqah itu dia mengatakan bahwa yang disebut dengan orang Muslim adalah orang yang percaya kepada semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, iman kepada semua yang dibawa Nabi itu maksudnya apa? Lalu beliau memerinci tentang jenis-jenis wujud. Karena iman kepada Nabi, misalnya Nabi pernah bercerita tentang bangsa pada masa lampau. Artinya tentang wujudnya sesuatu pada masa lampau. Kalau Islam disebut definisinya adalah iman kepada apa yang ada pada apa yang diceritakan oleh Nabi tentang sesuatu pada masa lampau. Itu imannya itu maksudnya apa? Lalu Al-Ghazali menyebut tentang 5 tingkatan wujud ya, tingkatan keberadaan. Yang pertama disebut dengan wujud zati, kedua wujud hissi, ketiga wujud akli, keempat wujud isyari, dan terakhir wujud majazi kalau tidak salah, ingat saya. Jadi barang siapa beriman kepada semua yang dikatakan Nabi dalam spektrum 5 tingkatan ini, dia tidak bisa dianggap sebagai seorang kafir. Kalau saya misalnya mengatakan bahwa yang penting dalam Al-Quran itu bukan beriman kepada faktualitas cerita itu sendiri, karena Quran hanya menceritakan kembali kisah-kisah yang ada pada tradisi Bani Israel pada masa lampau. Tetapi kita hanya diminta untuk iman kepada ibrohnya. Karena tujuan Al-Quran itu bukan meminta kita percaya kepada faktualitasnya.
Tadi dikatakan bahwa harus iman kepada faktualitas itu. Kalau tidak, itu mengingkari sakralitas Al-Quran. Itu kan tafsiran Anda. Kan Al-Quran sendiri tidak mengatakan dengan eksplisit. Nabi sendiri juga tidak mengatakan dengan eksplisit bahwa Anda harus percaya kepada faktualitas cerita itu. Karena problemnya bukan faktualitasnya. Soal fakta atau tidak itu sekunder buat menurut saya, dalam tafsiran saya. Anda bisa berbeda dengan saya. Faktualitasnya adalah sekunder. Yang paling pokok adalah ibrohnya itu. Itu yang menjelaskan kenapa cerita dalam Al-Quran selalu disampaikan dalam bentuk yang tidak lengkap, karena bukan masalah kelengkapan cerita atau faktanya itu sendiri yang paling penting. Jadi menurut saya tafsiran saya ini tidak bisa dianggap sebagai mengingkari kesakralan Quran. Karena saya masih memandang Quran sebagai fondasi dalam keberagamaan saya sebagai seorang muslim. Fondasi pokok. Nah, soal bagaimana kita menafsirkannya, itu menurut saya kita bisa berbeda. Itu tidak masalah menurut saya ya. Mungkin yang dimaksud karena nggak ada catatan kaki sehingga dianggap tidak sakral. Nah, yang catatan kaki itu adalah kitab-kitab terdahulu. Bukan Al-Qur'annya. Keterangan kitab-kitab terdahulu mengenai kisah-kisah Nabi masa lampau yang lengkap itu boleh dianggap sebagai semacam catatan kaki. Jadi kalau kita mau membaca kisah lengkap tentang Nabi Ibrahim, itu kan diceritakan secara singkat di Quran. Maka bacalah lengkapnya itu di dalam Perjanjian Lama. Tidak harus Anda percaya itu. La tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Harus diteliti. Nah, kalau sudah berbicara begini, sebetulnya kita sudah tidak berbicara lagi mengenai soal doktrin ya. Tapi kita harus berbicara mengenai sejarah sebetulnya. Dan saya kira perlu forum tersendiri. Misalnya soal penyaliban Yesus. Versi Islam mengatakan Yesus disalib, Kristen tidak. Menurut saya ini perdebatannya lebih baik diangkat dalam perdebatan historis. Saya banyak belajar dari teman-teman Kristen yang punya versi tafsiran yang berbeda mengenai ini, yang saya masukkan dalam buku saya atau terakhir itu yang menyegarkan kembali pemikiran Islam. Ada tulisan pendek dari teman saya seorang pendeta yang menjelaskan bagaimana versi Kristen mengenai itu, yang saya kira perlu kita baca. Kalau baca tafsir Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib mengenai ayat itu, sebetulnya Ar-Razi punya pendapat yang menurut saya agak sedikit canggih. Dia antara lain mengatakan begini: kalau orang Islam tidak mempercayai versi orang Kristen tentang penyaliban Yesus, padahal di dalam umat Kristen kabar tentang penyaliban Yesus itu kabar yang mutawatir. Itu kata Ar-Razi. Kalau kita mengingkari itu, maka kita sama dengan menyangkal salah satu fondasi dalam epistemologi Ahli Sunnah wal Jamaah sendiri yang menyebutkan bahwa khabar mutawatir itu tidak bisa disangkal. Jadi kalau kita misalnya tidak percaya kepada khabar mutawatirnya enggak. Di dalam Islam yang disebut dengan khobar mutawatir itu tidak terbatas kepada khobarnya orang Islam. Kalau Anda baca definisi mengenai khobar mutawatir, itu khobar secara umum. Khobar mutawatir tidak monopoli milik orang Islam. Khobar mutawatir itu kalau Anda baca usul fikih, salah satu contohnya misalnya ada orang bercerita bahwa ada kota yang disebut dengan Baghdad. Anda nggak pernah datang ke sana, tapi orang berkali-kali cerita bahwa ada kota namanya Baghdad. Yang cerita itu ya Islam ya, semua bercerita sama. Itu namanya khobar mutawatir. Tidak harus khobar mutawatir adalah khobar mutawatir yang hanya berlaku untuk orang Islam, hanya terkait dengan penceritaan hadis. Tapi khobar mutawatir tidak saja tentang hadis. Khobar mutawatir itu bisa tentang kabar secara umum. Kabar tentang adanya negara Amerika. Khabar mutawatir, kalau Anda baca definisi mengenai khabar mutawatir begitu dalam usul fikih. Ya. Kabar tentang adanya kota Baghdad itu contoh yang paling lazim dipakai di dalam usul fikih. Jadi bukan hanya tentang hadis saja.
Khabar mutawatir, khobar yang umum juga gitu. Jadi Ar-Razi punya tafsiran yang menurut saya menarik di situ. Meskipun beliau pada akhirnya tetap percaya bahwa versi yang paling benar adalah versi Al-Qur'an, bahwa Nabi Isa disalib. Tapi dia punya penafsiran yang menurut saya jauh lebih subtil, lebih canggih ketimbang tafsiran yang sifatnya sederhana saja gitu. Ya. Kembalikan lagi. Baik, sebentar. Saya harapkan, saya ulangi lagi bahwa nanti diskusi ini kita harapkan tidak menyangkut masalah pribadi, tapi masalah pemikiran. Ya, tolong saya jaga akhlak kita. Kemudian ini juga nanti kita akan mencapai ittifaq fil ikhtilaf, fil ikhtilaf. Terima kasih Gus Ulil. Di sini tampak sekali bagaimana Gus Ulil melakukan tahrif terhadap rujukan. Saya tertarik dari yang terakhir. Yang terakhir itu bukan ungkapan Ar-Razi. Di sini ada kitabnya. Itu Ar-Razi mengemukakan ada syubhat yang disampaikan oleh mereka. Bahwasanya cerita tentang penyalipan Nabi Isa itu adalah cerita yang faktual, yang mutawatir, yang terjadi di kalangan mereka, yang apabila cerita ini tidak diterima oleh kita, sama dengan kita menolak terhadap keseluruhan cerita yang ada pada agama mereka. Di sini disebut subuhat. Jadi bukan Ar-Razi yang mengatakan demikian, Ar-Razi mengatakan ungkapan orang lain. Ar-Razi di sini menjawab bahwa innan nasara yungkiluna an aslafihim annahum syahiduhu maqtulan lianna naqul inna tawaturan nasara yantahi ila aqwamin qalilin la yub'adu ittifaquhum 'alal kadzib. Jadi ini dijawab Ar-Razi yang membantah. Nah, ini persoalannya yang sering dipakai oleh kalangan teman-teman liberal, bagaimana kutipan itu dipotong, ternyata itu bukan pernyataan Ar-Razi, itu subuhat yang disampaikan orang lain yang ditolak oleh Ar-Razi di dalam tafsirnya. Mohon maaf, jangan sandarkan kepada orang lain suatu perkataan yang tidak diucapkan oleh orang yang mengatakannya. Ini yang tadi yang disampaikan terakhir. Ini saya melihat, mohon maaf, mungkin ketidakjujuran akademik dari Gus Ulil dalam persoalan ini. Ya, kalau itu disampaikan sama teman-teman yang tidak bawa referensi, mungkin boleh-boleh saja begitu ya. Kemudian yang kedua, yang jadi persoalan, apakah kita wajib mengimani sampai kepada ceritanya secara faktual? Kita memahami Al-Quran ada caranya. Kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, maka kita memahami Al-Quran juga tidak bisa lepas dari kaidah-kaidah bahasa Arab. Di sana kita banyak menemukan tek-tek keagamaan yang mengharuskan kita ketika kita iman kepada Allah wa bima jaa'a anillah, ketika kita iman kepada Rasulillah wa bima jaa'a an Rasulillah. Ma di sini dalam tradisi ilmu nahwu yang Gus Il tadi sudah sampaikan sampai mengudil labib, kita tahu bahwa ma ini isim mausul mustarak, dan dalam usul fikih ma termasuk sigat am, maka tidak boleh ada penghususan selama tidak ada yang mentasiskannya. Jadi ma di sini tidak ada batasan. Imanlah kamu kepada semua yang datang dari Rasulullah kecuali cerita-cerita faktual yang tidak wajib diimani. Dan begitu pemahamannya. Jadi semuanya yang datang dari Rasulullah termasuk cerita-cerita faktual itu secara include masuk kepada ma jaa'a anillah wa ma jaa'a an Rasulillah. Tadi yang tidak bisa dijawab, Gus Ulil percaya apa enggak sama cerita itu? Itu tidak bisa dijawab. Percaya apa enggak? Ini persoalan gitu loh. Persoalan. Kemudian berikutnya, saya tadi sudah mengatakan dari awal, ketika pemikiran Gus Ulil mau ditempelkan, mau dilabelkan sebagai bagian dari produk pemikiran Islam, atau identitas Gus Ulil yang tetap ingin disebut sebagai bagian daripada komunitas Jam'iyah Nahdlatul Ulama, maka kita di dalam melontarkan produk pemikiran tidak bisa lepas dari koridor yang ada pada komunitas itu. Yang jelas sekarang saya ingin tahu, adakah tradisi pemahaman Gus Ulil itu sesuai dengan tradisi yang dikembangkan dalam Nahdlatul Ulama? Ketika rujukan itu sama pendapatnya Nurholis Majid, ya jelas ini apa bisa kita benturkan dengan pendapat-pendapat yang kita rukil dari para salafun saleh yang tidak memahami demikian. Karena menurut pemahaman kita, jadi yang disebut ad-din, di situ yang disebutkan secara makrifah, ya kembali kepada Islam, Islam yang secara sosiologis sebuah agama yang dibawa Nabi Muhammad. Adapun mereka di dalam Ibnu Katsir sendiri disampaikan bahwa mereka itu mendapatkan pahala dari apa yang mereka lakukan pada saat itu. Tetapi ketika Islam datang, maka tidak ada cara bagi mereka kecuali fusi dan masuk kepada Islam ini sendiri. Ini juga ditegaskan oleh Nabi sebagai penafsir pertama terhadap Al-Quran.
Dalam sebuah hadis yang saya katakan tadi, laukana Musa hayyan ba'di lama wasi'ahu illa tiba'i. Ini persoalannya. Jadi yang perlu saya tekan, kalau Gus Solil mau melepaskan pemikirannya dari tradisi kaum muslimin yang mayoritas, yang jadi mainstream dalam orang Islam, kemudian mau melepaskan tradisi pemikirannya dari tradisi Nahdlatul Ulama, kita tidak mau terganggu dengan itu, asalkan lepas. Tapi yang jelas, menurut pemahaman kami, cara-cara pemahaman panjenengan tidak cocok dengan cara-cara pemahaman yang sekarang ini dipegangi oleh Jamiah Nahdlatul Ulama. Kalau itu dilepas, silahkan dikembangkan pemikirannya kemana saja, tanpa ada batasan, tanpa ada batasan. Jadi kalau orang hanya mau mengatakan ini pendapat Anda, ini pendapat saya, ya semuanya orang boleh dong mengatakan seperti itu. Tetapi sandarannya kemana? Kita memahami Al-Quran bukan semau kita, tetapi ada aturan-aturan main yang harus kita pakai di dalam memahami Al-Quran itu tadi. Ini yang menjadi keberatan kami. Makanya tadi bagaimana inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi al-islami dinan, itu tidak pernah bisa dijawab secara utuh karena lagi-lagi sandarannya ke sana. Makanya saya menjadi curiga begitu loh. Ya, orang curiga boleh kan, ada orangnya begitu, biar ada tabahyun. Ketika teman-teman CIL itu selalu mengajak kita bagaimana kita menyegarkan kembali pemahaman Islam, menjadikan Islam bukan sebagai sesuatu yang statis tapi produk pemikiran keagamaannya terus bergerak, maka kita jangan menjadi orang yang tunduk kepada teks begitu saja. Kalau mungkin bahasanya teman-temannya Gus Solil itu disebut dengan ubadun nusus gitu ya. Tetapi di satu sisi kita diajak lari dari pemahaman tekstual Al-Quran, cuma kita diajak untuk sembunyi dan tunduk di bawah pemahaman tek-tek yang justru tek-tek itu bikinan manusia. Kenapa? Buktinya ketika pemahaman Gus Solil terhadap tek-tek Al-Quran tidak sejalan dengan apa yang dimaksudkan misalkan dalam Universal Declaration of Human Rights yang sekarang ini selalu diagung-agungkan, ternyata seakan-akan pemahamannya terhadap Al-Quran itu yang dikalahkan. Ini sama dengan melarikan kita dari sesuatu yang bersifat transendental, tapi kita dibawa untuk tunduk kepada sesuatu yang bersifat profan. Jadi kita mengkritisi tek-tek Al-Quran karena tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh HAM. Berarti kan menempatkan HAM lebih daripada Al-Quran. Ini yang jelas tidak bisa diterima di dalam tradisi Nahdlatul Ulama. Kenapa? Ya. Ini tidak cocok dengan isu-isu HAM. Jadi Al-Qurannya yang harus dirubah, bukan sana yang jelas-jelas sudah produk manusia. Makanya adanya desakralisasi terhadap tek-tek Al-Quran, justru kita dijebak untuk mengagung-agungkan apa yang menjadi kehendak daripada isu-isu yang ada di dalam keputusan-keputusan HAM itu. Ini yang perlu saya tegaskan lagi, tolong dijawab kalau Gus Solil masih menghargai manhaj Nahdlatul Ulama. Kalau dilepas itu tidak ada perlunya, silahkan, sudah sampean mau berkata seperti apa, tapi lepas identitasnya, saya bukan orang NU, saya bukan orang Islam gitu loh. Kalau itu tidak bisa. Baik, terima kasih. Ada tambahan sebentar habis ini dari Gus Idrus. Yang jelas insya Allah beliau akan calon ketua umum PBNU ini. Terima kasih. Tadi yang ingin meluruskan yang disampaikan oleh Mas Ulil, masalah bahwa secara faktual kisah-kisah di dalam Al-Quran itu belum tentu benar. Karena di dalam ajaran kita hadis maudhu, hadis saja, hadis palsu itu kan tidak boleh membuat cerita-cerita palsu, membuat hadis-hadis palsu, itu kan ancamannya akan masuk neraka. Ini prinsip yang sangat mendasar di dalam Islam. Dan ini apalagi berkaitan dengan kisah-kisah faktual yang ada di dalam Al-Quran, lalu kita masih menanamkan kemungkinan itu sebenarnya tidak benar misalnya. Ini kan sangat bertentangan dengan prinsip pokok yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, ingin meluruskan, tadi ada kutipan dari kitab Faisalut Tafriqah Bainal Islam Waz-Zandaqah karangannya Imam Al-Ghazali untuk menjustifikasi tafsir Mas Ulil terhadap Islam dalam ayat wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Sama sekali dari 6 poin yang ada di dalam kitab Faisalut Tafriqah itu tidak mengarah terhadap penafsiran Mas Ulil terhadap Islam itu. Ini mungkin sebagai tambahan informasi terhadap Mas Ulil. Imam Al-Ghazali menulis kitab Faisalut Tafriqah ini sebenarnya untuk melawan atau untuk menjinakkan sebagian kelompok pengikut mazhab Imam Asy'ari yang sangat ekstrim, yang sedikit-sedikit mengkafirkan Mu'tazilah, mengkafirkan ini, bahkan
di dalam muqaddimahnya itu dikatakan mengkafirkan pengikut Asy'ari sendiri yang mukhalif terhadap Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Akhirnya beliau menulis kitab Faisalut Tafriqah. Jadi artinya bagaimana ini enam atau 5 poin yang disampaikan oleh Mas Ulil tadi itu sebenarnya tidak ada yang mengarah pada pembenaran terhadap penafsiran al-Islam di dalam ayat wa may yabghi ghairal Islam dengan cara penafsiran Mas Ulil itu sendiri. Itu saja, terima kasih. Enggak, tadi sorry yang soal Al-Ghazali itu sebetulnya itu saya kaitkan dengan soal kisah-kisah pada masa lampau, bukan soal penafsiran tentang kata Islam. Jadi tadi saya kaitkan itu dengan penafsiran mengenai kisah-kisah pada masa lampau yang disebut dengan percaya kepada apa itu misalnya tentang cerita tentang penyeberangan Nabi Musa dari Mesir melewati Laut Merah ke negeri Kanaan, itu apa maksudnya? Ya, Kisah-kisah itu bagi kalangan kita ada nilai kesakralan, ada nilai kepercayaan. Sehingga kalau kisah-kisah itu diartikan adalah ibrohnya, bukan faktualnya, berarti otomatis kepercayaan akan Islam itu sendiri itu tidak sebagaimana nas, tetapi masih dimungkinkan ada penafsiran lain, misalnya kebenaran yang tidak pernah berhenti, proses untuk menuju kebenaran yang tidak pernah berikan, begitu bolak-balik. Memang benar bukan soal Islam, tetapi panjenengan tadi sempat mengaitkan bahwa cerita-cerita itu adalah juz'un minal Islam. Begitu tadi panjenengan. Jadi tidak salah apa yang disampaikan. Saya koreksi. Kalau saya mengatakan itu saya koreksi. Ya, rujukan kepada Al-Ghazali saya kaitkan dengan penafsiran atas kisah-kisah masa lampau. Saya koreksi. Begini maksud saya. Bagi kita-kita ini, Mbah Uli, cerita yang ada di Al-Qur'an itu adalah bagian dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Bagian yang disampaikan oleh Rasulullah. Oke, begitu loh maksudnya. Sehingga benar kalau menurut saya bahwa apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali itu membuat justifikasi pendapat yang dinikul oleh Pak Mbah Ulil ini, kemudian diluruskan, benar itu. Bukan kok tidak perlu dikoreksi. Tadinya memang berkata begitu, hanya saja karena terlalu banyak lupa begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Nur, delegasi dari Lakpesdam NU Situbondo. Oke, saya sangat tertarik dan empati pada pemikiran Cak Ulil ya. Saya lebih akrab pakai Cak Ulil. Tetapi di balik rasa empati ini, saya tidak akan menanamkan tafsir kebencian, tapi empati saya terdapat beberapa kegelisahan akademik dari beberapa pemikiran-pemikiran Cak Ulil. Yang pertama, tentang Nabi terakhir tadi. Nah, dalam kajian Nabi terakhir, ini sebenarnya Cak Ulil menggunakan teori strukturasi Giddens. Ya, Cak ya, dalam tulisannya Wahyu Progresif di situ. Nah, saya agak keberatan ketika proses operasionalisasi strukturasi Giddens dalam teks itu untuk menafsirkan, memposisikan diri Nabi sebagai agent of history. Jadi agen sejarah yang dipandu oleh Tuhan. Nah, dalam teori Giddens itu sendiri, itu yang dinamakan agen ada beberapa tipologi. Yang pertama itu, agen itu harus memiliki motivasi tindakan. Yang kedua, agen itu harus memiliki rasionalisasi tindakan. Yang ketiga, agen itu harus memiliki monitoring terhadap refleksi tindakan. Nah, agen ini tidak dipandu. Jadi kalau tadi dipandu oleh Tuhan, berarti ini tidak tepat ketika Nabi Muhammad disebut sebagai agen sejarah, agen sejarah. Kalau ini menggunakan teori strukturasinya Anthony Giddens. Nah, yang tepat disebut Nabi Muhammad sebagai aktor sejarah yang segala sesuatunya itu adalah dimonitoring oleh Tuhan dan digerakkan oleh Tuhan. Nah, di situ. Nah, walaupun Nabi Muhammad memiliki sebuah hak untuk berkreasi terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan. Nah, itu yang pertama yang paling tidak secara ilmiah. Jadi teori itu ketika diterapkan terhadap sebuah teks, paling tidak jangan mencoba untuk mereduksi makna dasar dari sebuah teori itu sendiri, biar tidak mengalami beberapa reduksi pada akhirnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam sebuah tulisannya lagi, judulnya saya lupa, tapi pada gagasan besarnya di situ
Cak Ulil mengidolakan Barat, seolah-olah di situ sumber kemajuan sumber kemajuan adalah Barat. Jadi orang Islam kalau ingin maju, dalam sebuah pernyataannya saya pernah membaca, belajarlah pada Barat. Nah, bagi saya ini kok keliru kalau menurut saya, karena saya punya asumsi juga. Kenapa? Nah, karena di Islam ada satu metode yang sangat ampuh untuk menciptakan kemajuan, yaitu Iqra. Nah, membaca. Nah, budaya baca saat ini direbut oleh Amerika. Sehingga Amerika menguasai teknologi saat ini. Sehingga Amerika sebagai negara adikuasa. Nah, dia memiliki apa? Dia menggunakan metode Iqra tadi, metode baca. Nah, saat ini umat Islam sudah lemah terhadap metode baca dan menulis. Nah, ini sebenarnya bukan belajar ke barat bagi saya, kita harus belajar pada Islam sendiri yang memiliki metode pertama kali ampuh, yaitu Iqra. Saya kira itu. Yang saya tanyakan begini. Yang pertama adalah awal pemikiran dari Gus Ulil ini kelihatan percampur adukan dari teologi Nasrani, teologi Yahudi, pola pikir Barat, sehingga di sana mohon maaf, cara mengkawinkan Kristen itu pertama di Vatikan. Saya belajar dulu waktu di adiknya Pak Zarkasi, Hamid Fahmi Zarkasi, itu beliau pernah menulis bahwa dan meneliti cara menikahkan pernah nama Tuhan di Kristen saja berbeda. Vatikan pertama God, begitu ya. Kemudian yang kedua Allah. Yang ketiga Yesus. Keberadaan dari Tuhannya saja sudah mukhtalaf. Itu yang Anda idolakan kan Arab, kan Barat semacam itu. Yang kedua, liberal itu sebetulnya muncul itu kan sebagai madhab sosial politik, bukan madhabud diniyah sebetulnya. Tapi Anda perlebar sekarang menjadi madhab yang kayaknya bisa mentakwil Quran dan tafsir Quran dengan ro'yi. Padahal dalam hadis man fassarul Quran bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Mungkin neraka menurut Mas Ulil itu enak, mungkin begitu. Kemudian terakhir saya memberikan catatan, kalau ittihadul adyan, semua agama itu sama, saya kritisi apakah Mas Ulil sendiri berani dalam prosesi pemakaman ala Hindu andaikan itu dibakar. Kalau kita mengatakan adyan itu sama, seluruh agama itu sama, andaikan ya nyuwun sewu, Anda mempraktekkan cara penghormatan terakhir kalau dalam Islam dikubur mayat itu. Kalau dalam agama lain andaikan semuanya sama di Hindu, Anda dibakar bagaimana? Nggih. Monggo Gus Mbah Mas Ulil. Tadi soal apa itu, pemikiran saya ini dianggap sebagai sesuatu yang keluar dari tradisi NU. Ya, ini memang statement yang ambigu ya. Bagaimana kita mendefinisikan ke-NU-an ini? Ke-NU-an didefinisikan berdasarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi faktanya secara faktual, gagasan tentang pluralisme ataupun kesamaan agama-agama itu bukan sesuatu yang itu diikuti oleh 1-2 orang gitu loh. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Bagaimana Anda menghakimi seseorang itu masih dalam NU atau tidak karena gagasan tentang ini, padahal gagasan tentang ini misalnya sudah pernah dilontarkan oleh Gus Dur sejak lama. Apakah lalu, ya saya nggak mengatakan Gus Dur ini wakil dari NU, tetapi misalnya apakah mengeluarkan orang semacam Gus Dur dengan gagasan-gagasannya yang kadang-kadang juga kontroversial dari luar NU itu apakah masuk akal gitu. Jadi menurut saya di dalam NU sendiri ini juga ada keragaman sebetulnya. Memang basisnya adalah doktrin Ahlussunnah wal Jamaah, tapi di dalam prakteknya sebetulnya banyak sekali perbedaan-perbedaan yang kadang-kadang radikal. Ingat ketika Ki Ahmad Siddiq menerima Pancasila sebagai asas tunggal, beliau banyak dikafirkan oleh beberapa kelompok. Bahkan kiai-kiai juga ada yang keberatan secara fundamental, keberatan dengan pendapat Kiai Ahmad misalnya.
apakah Ki Ahmad ini melenceng dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah misalnya atau tidak? Ya itu menurut saya definisi tentang NU, apakah Anda masuk dalam NU atau tidak berdasarkan pendapat ini atau itu, menurut saya itu sesuatu yang agak ambigu, susah dipegang gitu. Karena ya itu, sekarang definisi NU menurut siapa dulu? Kalau menurut teman-teman yang di sini mungkin pemikiran-pemikiran yang semacam ini dianggap keluar dari tradisi NU. Tetapi perkembangan pemikiran semacam ini sudah terjadi di dalam NU dan diikuti oleh beberapa intelektual dalam NU sendiri. Lalu kalau kita melakukan semacam pembersihan misalnya atau puritanisasi dalam tubuh NU terhadap orang-orang yang berpikir semacam ini, menurut saya itu ya tidak wise ya, tidak bijaksana gitu. Jadi menurut saya agak keberatan menghakimi seseorang ini telah keluar dari NU gara-gara pemikiran semacam ini. Karena menurut saya pemikiran semacam ini masih bisa diperdebatkan meskipun tidak ada titik temu. Boleh sedikit aja biar nyambung. Yang saya katakan tadi bukan menghakimi Anda keluar dari pemikiran Anda tidak sesuai dengan pemikiran yang berkembang dalam tradisi Nahdlatul Ulama. Ya. Kemudian kalau ditanya itu NU versi mana? Ya versi ketetapan-ketetapan yang ada pada NU, di antaranya yang didasarkan kepada hasil-hasil musyawarah nasional dan didasarkan pada keputusan-keputusan muktamar. Di situ sudah ada hierarkinya, bagaimana proses pengambilan keputusan, bagaimana proses pengambilan hukum dan bagaimana proses pemahaman keagamaan. Jadi kalau Anda mengatakan apakah seumpama kalau itu Gus Dur, kalau memang seumpama itu terjadi pada siapapun, maka kita mengatakan tradisi pemikiran itu adalah tradisi yang tidak cocok dengan tradisi yang dikembangkan dalam Nahdlatul Ulama. Versi siapa? Versi kesepakatan. Jadi di sini ada, dan yang saya katakan tadi, cara-cara berpikir seperti itu tidak cocok dengan cara-cara berpikir yang dipakai di dalam tradisi Nahdlatul Ulama. Bukan untuk mengeluarkan orang, tapi pemikirannya bukan pemikiran yang ada di dalam Nahdlatul Ulama. Makasih. Ya, soal cara tadi itu, cara yang dipakai sebagai standar untuk menghakimi seseorang apakah pemikirannya masih masuk dalam NU atau tidak. Cara yang sama bisa menelurkan gagasan yang berbeda gitu. Contoh tadi misalnya soal penafsiran terhadap kisah-kisah pada masa lampau. Saya membedakan antara klaim akidah dengan klaim historis, harus dibedakan. Secara akidah saya percaya kisah-kisah itu. Tetapi secara historis mungkin perlu ada penelitian yang lain. Saya tidak tahu secara historis apakah itu fakta atau tidak. Saya beriman kepada cerita-cerita itu sebagai akidah saya. Tetapi secara faktual apakah betul atau tidak, saya tidak enggak, menurut saya harus dibedakan antara klaim iman dengan klaim historis. Kalau seorang punya klaim tertentu tentang suatu fakta, dari segi imannya mungkin belum tentu sesuai dengan apa dalam faktanya gitu. Orang Hindu bisa punya klaim tentang misalnya kisah-kisah pada masa lampau, tetapi secara historis mungkin perlu pembicaraan yang terpisah. Panjenengan tadi mengatakan bahwa sesuatu yang ada di Al-Quran itu harus ada pembedaan antara klaim i'tiqad dan klaim historis. Kira-kira ini di saat ibu panjenengan cerita tentang bagaimana di saat berpacaran antara Umi dan Abah panjenengan itu kira-kira punya pikiran begitu enggak? Ini sebuah cerita yang sehingga memerlukan ada fasil bahwa klaim akidah, klaim historis, soal kepercayaan, soal bagaimana mencari bukti, ini memang akal membolehkan. Tetapi kira-kira panjenengan boleh, kita semua punya akal, semua kita dikasih akal. Tetapi dalam diri manusia ada dauqiyah, ada dauq yang menurut saya itu paling tidak sebagai rem. Coba panjenengan bayangkan, ibu panjenengan menceritakan seperti itu, kira-kira panjenengan apa juga akan berpendapat bahwa apa yang dikatakan ibu saya itu saya percaya. Tetapi saya juga perlu membuktikan bagaimana sudah sejarahnya. Cukup penjelasannya gitu loh. Cukup penjelasannya. Monggo Mas Ulil. Ya, soal zauq saya percaya. Jadi perbedaan antara kisah-kisah dalam Al-Quran ini dengan contoh yang tadi Anda sebut,
itu ada perbedaan yang mendasar, ada qiyas ma'al farik di situ. Sebab di dalam kasus cerita mengenai orang tua saya, ya kedekatan kisah itu dengan saya itu membuat saya bisa mudah terima. Dan dalam contoh yang tadi Anda sebut itu tidak ada klaim akidah di situ, yang nggak ada masalah akidah sama sekali. Di dalam masalah kisah Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya, di situ ada masalah akidah karena ini menyangkut iman. Oleh karena itu saya membedakan dua level klaim akidah dan klaim historis. Secara akidah sebagai seorang Islam saya percaya kisah-kisah itu. Tetapi secara historis, apakah faktual atau betul? Al-Quran sendiri tidak menekankan aspek faktualitas itu. Jadi itu tafsiran Anda sendiri bahwa kalau Anda percaya kepada Al-Quran, kepada kisah-kisah pada masa lampau, maka harus percaya kepada faktualitas historisnya. Itu sudah tafsiran, bukan sesuatu yang secara eksplisit dikatakan dalam Al-Quran sendiri. Jadi saya secara akidah saya percaya kepada kisah-kisah itu, dan buat saya yang penting sekali lagi saya tekankan itu adalah aspek ibrahnya, moral ceritanya. Faktualitasnya bukan sesuatu yang terlalu penting buat Al-Quran sendiri karena itu bukan sesuatu yang ditekankan. Monggo. Ini interupsi sebentar ini. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan sama Mas Ulil. Yang pertama mengenai persamaan agama-agama. Kalau Mas Ulil menyebut semua agama sama, benar. Semua benar. Saya ingin tanya, di mana letak kebenaran, kesamaan kebenaran yang agama-agama bawa? Kemudian, menurut saya, pernyataan Mas Ulil yang mengatakan bahwa ada persamaan-persamaan dalam agama-agama Abrahamik, ini memang dapat saya terima. Tetapi dalam tulisan-tulisan beliau menyatakan semua agama-agama tanpa mengatakan agama Abrahamik atau non-Abrahamik. Saya ingin tahu bagaimana Mas Ulil dapat menjelaskan titik persamaan antara Islam dan Buddha misalnya. Dalam Islam kita mengenal konsep tauhid yang sangat konkret, yang sangat lengkap dan kompleks. Tetapi dalam Buddha tidak ada itu namanya konsep tentang ketuhanan. Saya ingin tahu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini mungkin bagi teman-teman dari Basul Masail Jember ya, mengenai penafsiran kata-kata al-Islam dalam Al-Quran. Saya hanya ingin memberikan masukan dengan mengajukan ayat-ayat yang lain. Dalam ayat lain yang mengisahkan tentang Nabi Ibrahim, ada dalam surat Al-Baqarah kalau nggak salah. Idz qala lahu rabbu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Dalam ayat yang lain dikatakan lagi walladzi sammakumul muslimina min qabl. Kesimpulan saya bahwa Islam lebih tepatnya dikatakan sebagai agama tauhid, bukan agama Islam sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah SAW saja. Tetapi tauhid secara keseluruhan adalah Islam. Hanya saja Islam yang dibawa oleh Rasulullah adalah tauhid yang paling sempurna. Saya rasa seperti itu. Kemudian mengenai ide Mas Ulil tentang pluralisme, saya rasa agak ketinggalan zaman kalau dialamatkan pada Islam. Bolehlah kalau orang-orang seperti John Hicks atau Isaiah Berlin mengkritik gereja dengan menggunakan ide-ide pluralisme, boleh. Karena dalam Kristen ada yang namanya tidak ada keselamatan di luar gereja. Jadi dalam Kristen itu ada istilah eksklusivisme. Tetapi dalam Islam sejak zaman Rasulullah SAW sudah diajarkan yang namanya multikulturalisme, seperti yang diistilahkan oleh Adep Pareh itu. Jadi coba teman lihat dalam ayat ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Itu dalam ayat. Dalam konteks realnya mungkin bisa sampai lihat dalam piagam Madinah. Bagaimana Rasulullah SAW bisa menghargai, menoleransi dan mengapresiasi kelompok-kelompok di luar Islam. Tetapi sebagai catatannya untuk Mas Ulil,
Jadi Islam bisa menerima, bisa menghargai, dan bisa mengapresiasi agama-agama di luar Islam dalam batasan-batasan sosial kemasyarakatan. Tetapi dalam urusan ideologi, seorang muslim wajib berkeyakinan bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Ya, nggih. Nanti kita buka lagi kalau ada kesempatan. Monggo, Gus. Ada satu hal yang ingin saya tanggapi juga soal liberal itu sebagai mazhab politik ya. Di dalam sejarah pemikiran filsafat di Barat, yang disebut dengan pendekatan liberal itu berlaku pada dua aspek sekaligus. Yang pertama adalah mazhab politik, tapi itu sebetulnya sesuatu yang datang belakangan. Pada awalnya sebetulnya pendekatan liberal itu bermula dari pendekatan di dalam agama, di dalam penafsiran kitab suci, karena pada saat itu ada monopoli penafsiran yang ada pada gereja Vatikan, dan kemudian muncul protes dari berbagai kelompok di luar Vatikan yang tidak puas dengan gereja Vatikan, lalu mereka membawa penafsiran yang berbeda. Mereka membawa suatu pendekatan baru di dalam memahami kitab suci, dan itulah yang disebut dengan pendekatan teologi liberal. Jadi sebetulnya tidak benar bahwa yang disebut dengan pendekatan liberal itu pertama-tama datang sebagai mazhab politik, tidak ada kaitannya dengan mazhab di dalam pendekatan keagamaan. Baik, Gus Ulil, mungkin sebentar dahulu tadi mungkin masalah agen atau aktor, juga masalah tafsir terhadap Islam itu sendiri mungkin perlu diperjelas lagi, dan juga tentang liberal gitu. Monggo. Mungkin soal Anthony Giddens tadi ini sesuatu yang agak terlalu abstrak ya, teori strukturasi segala macam. Saya kira saya tidak mengkaitkan teori strukturasi dalam Anthony Giddens dengan masalah kedudukan Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Yang saya pakai di dalam konteks teori Giddens ini adalah, jadi teorinya begini, strukturasi itu artinya adalah bahwa di dalam di dalam perubahan sosial itu selalu ada yang disebut dengan agen, seorang aktor yang mempunyai ide untuk mengubah kenyataan, tetapi seorang aktor tidak bisa mengubah kenyataan sesuai dengan kehendaknya karena dia dibatasi oleh fakta-fakta. Oleh karena itu strukturasi itu artinya adalah bahwa perubahan sosial itu sebetulnya terjadi karena ada dialektika, ada alaqah jadaliyah, ada hubungan dialektis antara seorang aktor yang punya ide dengan perkembangan sosial yang itu tidak seluruhnya kondusif atau bersahabat dengan keinginan seorang aktor itu. Nah, teori ini kemudian saya terapkan dalam konsep nabi. Jadi menurut saya nabi adalah seorang aktor, betul dia dipandu oleh Tuhan, tapi pada dasarnya adalah seorang aktor sosial, seorang yang ingin mengubah sejarah. Tetapi pada saat nabi itu mengubah sejarah, sebetulnya ada struktur sosial yang membatasi kehendak Nabi untuk mengubah sejarah itu. Jadi ada hubungan dialektis antara Nabi sebagai aktor dan struktur sosial yang tidak seluruhnya memungkinkan semua ide-ide Nabi itu bisa dilaksanakan secara sempurna. Oleh karena itu misalnya setelah begitu kuatnya struktur kesukuan dalam masyarakat Arab, itu struktur itu tidak bisa secara spontan diubah oleh Nabi. Oleh karena itu tribalisme atau asobiyah setelah Nabi wafat muncul kembali, dan daulah Islamiyah yang pertama setelah Khulafaur Rasyidin itu muncul, dibangun berdasarkan asobiyah qabaliyah, berdasarkan fanatisme kesukuan. Jadi di sini menunjukkan bahwa ajaran Islam tentang kesamaan, egalitarianisme yang ingin menghapus asobiyah qabaliyah itu memang tidak bisa menghapuskan seluruh struktur itu. Jadi Nabi ingin mengubah, sebagian bisa diubah, sekurang-kurangnya pada masa generasi sahabat 4 setelah Nabi itu lumayan bisa berhasil, meskipun pada masa Utsman
periode kedua itu muncul kembali Asabiyah Qabaliyah itu. Dan makin ekstrim lagi setelah Daulah Amawiyah muncul, diteruskan dengan Daulah Abbasiyah. Jadi sebetulnya, nah di sini saya ingin mengatakan bahwa misi Nabi untuk mengubah situasi sosial itu kadang-kadang tidak seluruhnya terlaksana. Karena struktur sosialnya kadang-kadang terlalu keras untuk diubah. Itu yang saya maksudkan dengan teori strukturasi Gideon dalam kaitan dengan keaktoran Nabi sebagai seorang pelaku tindakan sosial. Taksis dengan akal, ya itu mukhtalaf fihi, tetapi sebagai suatu metode itu ada dikembangkan dalam. Kalau Syafi'iyah tidak mengakui itu, tapi mazhab lain di dalam lingkungan mazhab Sunni itu. Ya, terima kasih Yai. Nanti diikuti nanti aja. Saya tidak bisa mengatakan itu sedikit di dalam beberapa hal yang sifatnya terang benderang, misalnya seperti ayat dalam Al-Quran yang terkenal, kullu syai'in halikun illa wajhah. Yang lain, Allahu khaliqu kulli syai'. Nah, bagaimana kita memahami ayat itu? Salah satu contoh taksis bil akal yang sering dipakai di dalam konteks usul fikih. Allah menciptakan segala sesuatu. Apakah sesuatu termasuk dirinya sendiri atau tidak? Nah, secara akal kita tahu bahwa khaliqu kulli syai' itu mengeluarkan Allah dari cakupan kulli syai' itu. Jadi dengan akal kita sendiri sebetulnya kita tahu bahwa ada sesuatu yang ditaksis dari keumuman ayat itu. Nah, ini contoh yang sifatnya badihi ya. Secara aksiomatik kita sudah bisa memahami itu. Tetapi saya menganggap bahwa taksis bil akal di dalam kasus cerita-cerita pada masa lampau itu bisa terjadi. Sekali lagi, Al-Quran tidak menekankan di dalam Al-Quran sendiri secara eksplisit tidak ada masalah faktualitas itu diangkat sebagai isu. Jadi kalau kita membuat pembedaan, ini tafsir juga. Jadi Bapak punya tafsir, saya punya tafsir. Di dalam tafsiran saya ada pembedaan antara klaim teologis dengan klaim faktualitas. Secara faktual kita tidak tahu sebetulnya apa yang terjadi sesungguhnya pada masa Bani Israel dulu. Apakah sejatinya peristiwa Nabi Musa itu menyeberangi Laut Merah? Itu seperti apa? Kita tidak tahu. Kita hanya diceritakan dalam kitab suci dan itu pun tidak cukup lengkap dalam Al-Quran ya. Lengkapnya di dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi Al-Quran sendiri sebetulnya tidak terlalu peduli dengan detail-detail apakah ini fakta atau tidak, ini bagaimana plot ceritanya, itu tidak terlalu diperlukan. Yang penting adalah bagaimana kita belajar dari kisah-kisah pada masa lampau. Monggo silahkan Gus Aab. Terima kasih. Saya hanya memberikan catatan akhir kepada Mas Ulil dan ini sebuah kesimpulan sementara, boleh dianggap klaim atau tidak, bahwa dari diskusi panjang yang kita dengarkan, dari beberapa argumentasi yang disampaikan beliau, nampaknya memang lontaran-lontaran pikiran yang disampaikan Mas Ulil, mungkin juga dan kawan-kawan, itu tidak didasarkan kepada dasar-dasar metodologi yang afsah dan ilmiah sebagaimana dikembangkan dalam tradisi Nahdlatul Ulama. Ini bukan persoalan penghakiman, tetapi itu sudah ada koridornya sebagaimana diputuskan di dalam muktamar dan diputuskan dalam munas. Urusan kebebasan berpikir saya kira tidak bisa dipertemukan karena masing-masing punya cara, punya kecenderungan untuk mereverse kemana saja, terlepas dari beliau. Tetapi kita sebagai warga NU punya aturan main yang harus kita ikuti kalau kita masih mau masuk dalam lingkungan itu pada konteks pemikiran. Ini kesimpulan kami. Kemudian untuk menanggapi dari apa yang disampaikan oleh teman-teman, misalkan tadi yang disampaikan oleh Gus putranya Yai Ali tadi, pemahaman kita bukan ke situ, Iman. Kita yakin bahwa
tidak ada agama yang diakui oleh Allah selain Islam. Jadi Islam itu secara normatif bukan agama yang hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya, tetapi agama yang pernah diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Karena memang tadi juga didukung oleh data-data dalil ya yang menyatakan bahwa semua agama itu namanya Islam. Maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Yusuf juga mengatakan tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Itu Islam secara normatif. Tapi Islam secara sosiologis yang kita yakini adalah agama yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad yang bisa membawa kita ila ma fihi salahu ma'ashihim wa ma'adihim. Itu secara sosiologis itu jelas sudah bukan problem lagi dan bukan persoalan yang kita diskusikan dalam konteks ini. Maka ketika kita berbicara Islam secara sosiologis dan ada klaim kita sebagai umat Islam harus meyakini bahwa Islam adalah agama yang paling benar, di situ secara teologis juga menafikan kebenaran yang ada pada agama lain menurut kita. Walaupun ini tidak mengharuskan kita intoleran kepada mereka yang memungkinkan mereka mengekspresikan agama yang mereka anggap agama itu benar menurut mereka. Ini persoalan-persoalan yang sebetulnya harus kita pahami, ada wilayah, ada garis yang harus dipahami. Kemudian terakhir dari Lakpesdam Situbondo tentang Al-Quran, kita yakini bahwa Al-Quran yang ada pada Mushaf Utsman itu sesuatu yang final dalam konteks ini. Sesuatu yang final. Pada masa Rasulullah kita tahu Al-Quran itu ada pada lempengan batu, ada pada pelepah kurma, dan ada pada berbagai macam. Nah, di situ karena begini, ketika ada wahyu turun, Rasulullah memanggil sahabat dan bersabda, "Dha hadhil ayat di ayatin kada min suratin kada." Lah, mushaf itu baru paripurna dikumpulkan itu pada masa Sayyidina Abu Bakar yang pemicunya adalah Ma'rakah Yamamah yang mewafatkan 70 orang para penghafal Al-Quran. Nah, di situ memang secara sejarah ini bisa kita teliti, ada naqdi naqad pada tarikhinya, pada ilminya, bukan pada aspek teologisnya yang memang tidak bisa kita jangkau di situ. Nah, pada masa itu ketika diusulkan oleh Umar bin Khattab untuk dibukukan, awalnya Abu Bakar menolak karena tidak pernah dengan Rasulullah, tapi karena situasi yang menghendaki demikian akhirnya diterima. Terus kemudian berproses. Pada masa Umar tidak ada perubahan, pada masa Utsman bin Affan di situ ada pemicu lain ketika Hudzaifah ibnul Yaman datang mendakwahkan Islam ke berbagai penjuru, ternyata ada klaim-klaim kebenaran, ada klaim-klaim ketepatan bacaan yang terjadi yang akan menimbulkan perpecahan. Akhirnya Hudzaifah usul kepada Utsman bin Affan bagaimana Al-Quran ini disatukan saja dari dialektika yang memungkinkan orang mewarisi dari imam yang berbeda, akhirnya terjadi seperti itu. Ini kan konteks kebutuhan keadaan yang bawa masalah. Akhirnya dibentuklah tim yang timnya tidak berubah dari tim yang dibentuk pada masa Abu Bakar itu, yang sekarang terjadi pada Mushaf Utsmani. Ini bagian daripada sejarah, yang sejarah itu sesuatu yang memang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ini. Karena secara teologis ada jaminan dan itu pasti terjadi sebagai bagian dari proses penjagaan Al-Qur'an oleh Allah ketika kita meyakini inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi apa yang terjadi pada masa Abu Bakar, apa yang terjadi pada masa Utsman bin Affan itu bagian daripada skenario Allah untuk menepati janjinya pada inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, disinilah yang baik. Ya. Monggo ini saya kasih waktu untuk Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Maman Imanlak dari LDNU Jawa Barat. Saya santrinya Gus Ali. Saya hanya ingin sedikit aja Kiai. Satu, bahwa ini adalah bentuk kegelisahan kita. Kegelisahan sebagai orang NU, baik Ulil atau Gus Ab dan sebagainya dan kita semua. Kenapa? Karena saya jujur ketika keliling di daerah-daerah, NU hari ini pada titik nadir yang mengkhawatirkan, tidak punya posisi bergaining apapun. Maka pembukaan moderator tadi, Pak Kiai, itu bagus sekali. Tradisi seperti ini yang hilang di NU, dan saya tahu hanya di Jawa Timur ini, dan saya rasa kita harus menyambut baik ini. Yang kedua, kegelisahan Ulil ini adalah, Mas Ulil ini adalah respon. Pertama, respon dinamika global. Saya tadi ngobrol dengan Kiai di belakang itu. Kadang-kadang kita nggak nyambung dengan Mas Ulil. Ada persoalan yang tadi menurut saya terlalu banyak dibahas soal faktual dan tidak faktual itu. Tetapi itu bentuk sebuah komunikasi yang nggak nyambung dalam istilah. Tetapi di sini ada greget yang menarik. Isu-isu global inilah yang kadang-kadang kita lepaskan, sehingga isu feminisme, demokrasi, pluralisme dan sebagainya itu diambil oleh non-NU. Dan pertanyaannya, kenapa Ulil yang diterima di misalnya di Jawa Pos dan sebagainya, ini pertanyaan kenapa nggak kita orang pesantren? Ada apa sebenarnya, kok suara kita nggak didengar, kok tulisan kita nggak dimuat?
Kenapa harus Mas Ulil dan teman-teman Jakarta, Jakartanisasi? Itu yang kedua, saya ngomong-ngomong ini ada persoalan non-NU. Jadi ketika Mas Ulil tulisan artikel dia di Kompas, lalu saya kebetulan tahu persis bagaimana Dr. Atian itu tiba-tiba membuat fatwa halal darahnya Mas Ulil. Saya tahu persis bagaimana Atian itu tidak punya posisi baik di MUI dan sebagainya. Dan dia melihat saya itu tidak punya posisi karena NU. Orang-orang NU lah yang merebut posisi di MUI, di pemerintahan dan sebagainya. Ada hal di mana kita hari ini kita dijebak seperti itu. Nah, non-NU inilah sebenarnya yang hari ini menjadi musuh bersama. Saya ingin mengatakan apa yang dikatakan Mas Gus Ab tadi. Saya ingin ngomong juga ke Mas Ulil. Mas Ulil memang karena dia udah mengklaim NU dan sebagainya, kita memang harus terus hakimi dia habis-habisan. Sampai apakah betul paradigma berpikirnya itu sesuai dengan manhaj Nahdlatul Ulama atau enggak. Mas Ulil harus di-NU-kan oleh kita. Karena jangan sampai, betul, jangan sampai orang tetap, walaupun kita melakukan tahrij, mengeluarkan Ulil dan lain sebagainya dari NU, tetap aja orang melihat ini adalah dinamika pemikiran NU. Baik, terima kasih semuanya. Saya pikir ini memang sebuah dialog yang menarik, karena pemikiran yang juga menarik, ya. Nah, Mas Gus Mbah Ulil Absar Abdallah ini akarnya adalah NU, keturunan juga minan Nahdliyin, tetapi kemudian terjadi pemikiran yang berkembang. Ini sebuah pemikiran yang inhiraf atau tanmiyah. Nah, ini yang mungkin perlu kita kaji lebih mendalam. Tentu tidak selesai sekarang ini, kita yang jelas al-ikhtilaf fil ikhtilaf. Jadi kita tidak harus menyimpulkan apa dan bagaimana, tetapi ini sudah ada tabayun antar kita, di mana Mas Ulil selama ini banyak diperbincangkan oleh kalangan kiai muda NU ini. Kemudian ini juga membangunkan generasi muda yang tidur dalam pemikiran untuk lebih mengkaji lagi. Sehingga dengan adanya gugahan dari Mas Ulil ini akan berpikir, akan mengkaji.